Mursal sahabat bukan mursal tabi'in. Hadis mursal adalah mursal tabi'in, bukan mursal sahabat. Karena mursal sahabat ini sanadnya bersambung. Kenapa sanadnya bersambung? Alasannya menurut kebiasaan para perawi-perawi tabi'in ini meriwayatkan hadis daripada sahabat. Ini kebiasaan. Sedangkan jahil diri sahabat ini tidak memberi mudarat, karena semua sahabat orang adil. Lebih jelas simak video di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa kharaja bitabi'i mursalu sahabi fa innahu mausulu masnadin lianna riwayatahu ghaliban anis sahabati wal jahalatu bisahabi la tadurru li'annahum kulluhum udulun wa qila al-mursalu ma rafa'ahu tabi'iyyu bi qaidi kaunihi kabiran wa amma marfu'u sigharit tabi'ina wa amma marfu'u sigharit tabi'ina fala yusamma mursalan bal munqati'an. Wa hadal qawli hakaha Ibnu Abdil Barri an qaumin min ahlil hadithi di anna aksara riwayatuhum minat tabi'ina walam yalqaw min sahabati illal wahida wal isnaini wa qilal mursalu ma saqata min sanadihi rawin wahidin aw aksara sawa'un kana min awalihi am min akhirihi am bainahuma fayasmulul munqati'a wal mu'dalla wal mu'allaqa wa hadha ma hakahu Ibnu Salahi wan Nawawi anil fuqaha'i wal usuliyina wa bihi qata'al khatib. Dan keluar dengan kata tabi'i oleh mursal sahabat, maka bahwa dianya mursal sahabat itu bersambung masnad, yaitu sanad. Karena bahwa sesungguh riwayat mereka tabi'in pada ghalib itu daripada sahabat. Riwayat mereka pada ghalib itu daripada sahabat. Dan bermula jahil dengan sahabat itu tidak mudarat ianya jahil. Karena bahwa sesungguh mereka sahabat kulluhum, semua mereka sahabat itu adil. Waqila, dan dikatakan orang bermula mursal itu ma yang menjadikan marfu ianya ma oleh tabi'in dengan apa? Rafa'ah dengan kait keadaannya tabi'in itu kabiran. Kabiran yaitu senior. Dan adapun bermula marfu sirari junior tabi'in itu niscaya maka tidak dinamakan ianya marfu sirari tabi'in akan mursal, tetapi akan munqati'. Dan bermula ini qaulan itu telah menghikayah ianya qaulan oleh Ibnu Abdil Barri daripada kaum dari ahli hadis. Karena bahwa sesungguh kebanyakan riwayat mereka itu kaum itu daripada tabi'in, dan tidak bertemu mereka itu siraru tabi'in.
Kita ulang, karena bahawa sesungguh kebanyakan riwayat mereka sirari tabi'in itu daripada tabi'in, dan tidak bertemu mereka sirari tabi'in daripada sahabat kecuali seorang dan dua orang. Wakilah dikatakan orang bermula mursal itu yang gugur dari sanadnya oleh rawi yang satu atau lebih banyak. Bersamaan ada ianya gugur daripada awalnya sanad atau dari akhirnya sanad atau antara awal dan akhir. Maka melengkapi ianya mursal atau definisi mursal akan munqati dan mu'adzal dan mu'allaq. Wahada bermula ini qil itu yang telah menghikayah ianya oleh Ibnu Salah dan Nawawi daripada fuqaha dan usulin. Wabihi, dan dengan ini kata telah mengkata oleh khatib. Lanjut dari masalah yang di belakang. Jadi di atas mursal tabi'in, yaitu hadis mursal, hadis yang gugur sahabat dari sanad perawi. Dari sanad mursal gugur sahabat, itulah hadis mursal. Maksudnya yaitu tabi'in menjadikan marfu hadis mursal kepada Nabi langsung, yaitu tersandar kepada Nabi. Itu mursal tabi'in namanya. Berarti keluar dengan kata tabi'in yang di atas. Karena di atas itu penjelasan tentang mursal tabi'in. Jadi keluar dengan kata tabi'in mursal sahabat. Kalau mursal sahabat tidak termasuk dalam pengertian hadis mursal. Hadis mursal di atas. Karena yang di atas itu yang gugur sahabat dari sanad mursal adalah hadis mursal tabi'in, bukan mursal sahabat. Jadi kalau mursal sahabat tidak termasuk dalam pengertian hadis mursal di atas. Alasannya kenapa keluar, yaitu tidak termasuk hadis mursal sahabat, tidak termasuk dalam mursal tabi'in. Alasannya fa'innahu, karena mursal sahabat ini sanadnya bersambung. Tabi'in langsung kepada sahabat kepada Nabi. Makanya sanadnya bersambung. Kalau hadis mursal tabi'in sanadnya terputus karena sahabat gugur. Faham? Jadi mursal sahabat tidak termasuk dalam pengertian hadis mursal di atas. Karena hadis mursal sahabat ini sanadnya bersambung, tidak ada yang putus. Kenapa bersambung sanad? Alasan yang kedua, karena riwayat mereka tabi'in menurut kebiasaan daripada sahabat. Mereka meriwayatkan hadis daripada sahabat. Wa jahalatu bi sahabati, soal diri sahabat ini jahil tentang sahabat. Siapa namanya, ayahnya siapa, ayah sahabat siapa, anak siapa, ini tidak mudarat. Kalau diri sahabat tidak jahil tentang diri sahabat, berarti tidak dikenal namanya, tidak dikenal ayahnya, ini tidak menjadi mudarat dalam ilmu hadis. Karena semua sahabat orang adil. Ini wajib berkeyakinan diri kita bahawa sahabat ini orang adil. Jadi kalau kita tidak tahu tentang nama dia, nama sahabat, anak siapa sahabat ini tidak terjadi mudarat, tidak ada masalah dalam dunia hadis. Karena para sahabat orang adil. Semua sahabat Nabi orang adil. Jadi tidak mudarat dalam dunia hadis, tidak menjadi efek kepada lemahnya sebuah hadis. Kalau sahabat yang jahil, maksud sahabat jahil itu diri sahabat tidak diketahui nama sahabat atau anak siapa. Majhul sahabat. Tidak ada masalah majhul diri sahabat. Karena sahabat orang adil semuanya. Kalaupun perawi tabi'in ini tidak mengenal nama sahabat atau ayah sahabat, itu terserah.
tidak ada masalah. Tidak akan menjadi tidak akan menjadi ilat pada dunia hadis. Dalam ilmu hadis, kalau sahabat yang terjadi majhul, tidak ada masalah. Tidak akan membuat hadis itu lemah, atau tidak akan membuat sanad hadis itu lemah kalau sahabat yang terjadi majhul. Karena para sahabat orang adil. Faham? Kemudian waqila. Ini definisi mursal menurut pendapat Qilani. Waqila dikatakan orang, ada satu pendapat yang dimaksud mursal adalah marafa'ahul tabi'i biqaidi kaunihi kabiran. Ini definisi hadis mursal menurut pendapat Qilani. Jadi yang dimaksud mursal atau yang dimaksud dengan mursal adalah hadis yang dijadikan marfu oleh tabi'in. Tabi'in apa? Tabi'in senior. Karena dikaitkan dengan keadaan tabi'in kabiran, yaitu maksud kabiran sebagaimana penjelasan di atas, yaitu mangkana juhulu riwayatihi anil sahabati. Kebanyakan riwayat mereka daripada sahabat itu dianggap tabi'in kabiran. Senior tabi'in. Jadi menurut pendapat ini, hadis mursal adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi oleh tabi'in senior, bukan tabi'in junior. Kalau ta'arif atau definisi mursal menurut musannaf di atas, tabi'in ini terserah mutlah, baik tabi'in senior atau junior. Kalau menurut pendapat ini, hadis mursal ini adalah hadis yang dijadikan marfu oleh tabi'in senior. Faham kan? Itulah hadis mursal. Gugur dekat sahabat, tetapi yang menjadikan marfu hadis mursal ini yaitu tabi'in senior atau tabi'in kabiran. Maksud dijadikan marfu itu tabi'in senior yang menyandarkan hadis ini kepada Nabi langsung. Karena sahabat gugur, tidak ada sanadnya dari sahabat, gugur sahabat. Adapun kata Qil, wa amma marfu sirari tabi'in. Marfu, kalau yang sandar hadis kepada Nabi adalah junior dari tabi'in, maka itu tidak dinamakan hadis mursal, tetapi hadis munqati. Hadis munqati sudah kami jelas di belakang. Menurut pendapat kali ini, kalau yang menjadikan marfu hadis mursal itu adalah junior dari tabi'in junior, maka bukan mursal, itu bukan hadis mursal, tetapi hadis munqati. Hadis munqati menurut pendapat ini. Faham kan? Kemudian di depan lagi wahada. Pendapat ini, yaitu pendapat ini adalah pendapat yang dihikayah, yang diceritakan oleh Ibnu Abdul Barri dari kaum. Berarti ini pendapat satu kaum ahli hadis. Pendapat yang dihikayah oleh Ibnu Abdul Barri dari kaum ahli hadis. Pendapat ini. Karena alasannya kenapa? Karena kebanyakan riwayat mereka daripada tabi'in. Karena kebanyakan riwayat mereka daripada tabi'in. Kebanyakan riwayat mereka daripada tabi'in, dan mereka tidak bertemu daripada sahabat kecuali seorang atau dua orang daripada tabi'in yang senior junior tadi. Karena kebanyakan riwayat mereka tabi'in junior tadi meriwayat hadis daripada tabi'in juga. Sedangkan dengan sahabat
dengan sahabat mereka tidak bertemu kecuali satu atau dua orang yang bertemu dengan sahabat. Faham kan? Sahabat-sahabat Nabi maksudnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, menurut satu pendapat yang lain, hadis mursal adalah hadis yang gugur dari sanadnya seorang perawi atau lebih banyak, lebih dari satu, baik dua atau tiga atau empat. Pokoknya hadis mursal adalah hadis yang gugur sanadnya seorang ataupun dua atau tiga atau empat. Itulah yang dimaksud hadis mursal menurut pendapat ini. Baik yang gugur itu awal sanad, iaitu sahabat yang gugur, atau akhir sanad. Akhir sanad itu generasi ulama-ulama salaf yang di bawah, atau antara keduanya gugur. Antara keduanya iaitu baik tabi'in. Kalau kita ukur, kalau kita bilang masanya sahabat tabi'in, berarti di antaranya itu tabi'in. Antara sahabat dengan tabi'in, ya tabi'in. Kalau kita buat contoh seperti ini, berarti baik gugur sahabat atau gugur akhir itu tabi'in, atau boleh juga gugur tabi'in, iaitu antara keduanya. Akhir ini akhir yang meriwayat hadis, bukan cuma masa tabi'in, ulama salaf dan seterusnya generasi ke bawah sampai habis perawi hadis. Paham kan? Ini menurut pendapat yang kedua. Jadi kami ulang sekali lagi, pendapat ini, hadis mursal yang dimaksud hadis mursal adalah hadis yang gugur dari sanadnya. Dari sanad hadis mursal gugur seorang perawi atau lebih banyak. Yang gugur tersebut boleh dari awal sanad atau akhir sanad atau antara akhir dan awal, terserah. Berarti kalau seperti ini definisi hadis mursal, maka terbenarlah muqaddid, karena muqaddid juga seperti itu. Dan terbenar juga hadis mu'adzal, karena hadis mu'adzal juga seperti itu. Gugur perawinya tidak mesti pada awal. Boleh pada awal, boleh pada akhir, boleh antara awal dan akhir. Dan juga terbenar hadis mu'allaq. Faham kan? Kadang ketiga muqaddid, mu'adzal, mu'allaq, gugur perawi juga terbenar dalam definisi hadis mursal menurut pendapat ini. Faham? Wahada ini pendapat ini adalah pendapat yang diserita oleh Ibnu Salah dan oleh Ibnu Nawawi daripada ulama fuqaha dan usuliyin. Berarti ini hikayah pendapat ini adalah pendapat yang dihikayah oleh Ibnu Salah dan Nawawi dari ulama fuqaha dan usul fiqh. Wabi dengan pendapat ini telah mengkatak oleh khatib. Khatib telah mengkatak pendapat ini. Mengkataknya dari ahli hadis. Mengkataknya daripada ulama hadis. Kata memastikan oleh khatib pendapat ini dari ulama hadis. Berarti kalau khatib mengatakan bahawa pendapat ini dari golongan ulama hadis, dari golongan muhadisin, ulama hadis. Faham kan? Berarti tentang definisi hadis mursal, ada 3 definisi hadis mursal. Pertama, definisi mursal menurut musannif yang ada dalam bait atau dalam nazam. Kedua, pendapat pertama. Ketiga, pendapat ini. Yang paling lemah antara 3 pendapat ini iaitu pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama iaitu hadis yang dijadikan marfu kepada Nabi. Hadis yang dijadikan marfu kepada Nabi oleh tabi'in senior. Ini pendapat yang paling lemah. Pendapat yang pertengahan iaitu pendapat yang
terakhir ini, kalau pendapat yang kebanyakan digunakan oleh ulama hadis, iaitu pendapat nombor satu. Pendapat satu itu pendapat musannaf di atas, karena itu pendapat paling masyhur dalam kalangan ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis yang masyhur hadis mursal, definisinya iaitu definisi di atas. Faham kan? Tiga tu kamu ulang surah lagi. Berarti dengan kata tabi'in dia tu itibit mursal sahabat. Pakon je mursal sahabat hanai tabung dalam mursal tabi'in lagi ta'rif bahawa tu, karena mursal sahabat sanad je bertambung dari tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in ke sahabat, sahabat ke nabi bertambung. Karena bertambung sanad, maka hanai tabung ke mursal, hanai tabung dalam ta'rif mursal. Karena hadis mursalnya sahabat gugur, sedangkan mursal sahabat sanadnya bertambung kepada sahabat. Maka haji hana itibit dari ta'rif mursal bawah tu. Alasan pakojuk bertambung. Mursal sahabat adalah sanadnya bertambung. Pakon karena kebanyakan tabi'innya bak kebiasaan. Jadi di riwayat awaknya kebanyakan riwayat awaknya menurut Alif daripada sahabat, langsung daripada sahabat. Yang Alif kemudian jahalah tentang hadat to sahabatnya, nan sahabatnya to. Hana betul nan sahabat, hana betul anu tepo sahabat. Nya hanya kemutaran dalam ilmu hadis. Hanya kemutaran, pakah hanya kemutaran. Karena bamandung sahabatnya hadis. Sahabat mandung hadis. Wajib yakini bahawa sahabat hadis mandung. Kali tuah likut baik. Sahabat mandung orang hadis. Jadi menyohat jahil tentang sahabat hana motonan ataupun pekun hana motoan hanya hana matalah. Jahil tentang sahabatnya hanya je kemutaran, karena para sahabat bandung hadis. Hanya kami waliku. Hana pada baik-baik menurut pendapat yang ikut mursal hadis yang dirafa hadisnya di tabi'in dengan kait dengan kait tabi'innya berkabir, baik yang saghir, baik yang kabir. Kibaya ke kabir, yaitu kebanyakan riwayatnya daripada sahabat. Berarti tabi'in yang senior maksudnya, tabi'in yang raya, tabi'in yang senior. Karena tabi'in yang senior kebanyakan riwayat hadisnya daripada sahabat langsung. Beda menyo tabi'in saghir, kebanyakan riwayatnya daripada tabi'in cilik. Kamu agak maka jika kait dia pendapat akhirnya, berarti yang kekal hadis mursal, hadis-hadis yang sanad yang gugur sahabat daripada sanad. Yang gugur sahabat daripada sanad, maksudnya yaitu dijadikan marfu oleh tabi'in kepada nabi, baik secara sarih atau kinayah. Cuma tabi'innya kekait, tabi'innya yang kabir. Berarti dijadikan marfu mursalnya li tabi'in yang kabir. Makna dijadikan marfu lagi disandarkan hadisnya kepada nabi to yang sandar, tabi'in to, tabi'in yang senior, baik yang junior. Menurut pendapat Fero, yang kena ya ke mursal. Wa amma, dekun amma yang berarti kebalikan tuah likut. Beda tuah likut amma dengan tuah dilikut amma, kebalikan. Marfu saghir tabi'in, sirari tabi'in, iaitu tabi'in saghir kena. Menyo marfu, menyo hadisnya hadis mursal dijadikan marfu le tabi'in saghir, nyan hana gebuhnan hadis mursal menurut pendapat akhirnya. Tetapi hadis muqati' ya ke detailnya. Kamu kan? Karena menurut ilmu hanya mutlak, menurut musannaf bawah tu kau mutlak. Tabi'innya terserah, ku tabi'in saghir, ku tabi'in yang kabir. Menurut ilmu hanya tabi'innya yang kabir, hanya yang saghir. Menurut yang saghir
Munyo yang sari yang tukar rafa' hadisnya kepada Nabi, maka hadisnya hadis muqatta' bukan hadis mursal. Menurut berapa kena? Kamu orang? Ka wa hadza qauli, qilnya atau pendapatnya adalah pendapat yang dihikayah li Ibnu Abdul Barri dari kaum ahli hadis. Dari munyo ni batinya qilnya lah qil yang dihikayah li Abdul Barri dari kaum ahli hadis. Alasannya itu alasannya munyo marfu sari tabi'in hana gebuhna mursal tapi gebuhna muqatta' karena kebanyakan riwayat awaknya daripada tabi'in dan hana mompok dengan sahabat kecuali tiro atau dua rawi yang ada mompok dengan sahabat. Kebanyakan munyo tabi'in yang sarirnya hana mompok dengan sahabat. Kamu kan kecuali tiro atau dua yang payang-payang umum dekat kamu kan ataupun yang awal udik tabi'in sarir awal udik kamu kan kecuali tiro ngawaro kebanyakan hana mompok dengan sahabat. Maka menurut ada pendapatnya menyo tabi'in yang junior atau yang sarir yang tukar rafa' hadis mursal, yang tukar rafa' hadis kepada Nabi, yang gebuhna hadis muqatta' kon hadis mursal. Rafa'nya yang tukar sadar ke hadis kepada Nabi. Yang tukar sadar ke hadis kepada Nabi tabi'in sarir. Punya tabi'in sarir hana ke mursal, tapi ke muqatta' menurut pendapat kelnya. Alasannya kenyo dia karena kebanyakan riwayatnya daripada tabi'in dengan sahabat atau mompok banyak kecuali tiro atau dua orang dari kalangan tabi'in yang sarirnya yang ada mompok sahabat. Kebanyakan hanya mompok sahabat. Bandu riwayatnya kebanyakan riwayatnya daripada tabi'in cik. Maka menyo tabi'in sarir yang tukar rafa' hadis kepada Nabi nya kebuhna hadis muqatta' ke hadis mursal. Menurut pendapat ini. Ka waqila ilikula. Menurut pendapat yang kedua, yang bukan hadis mursal masa kata min sanadihi rawin. Hadis-hadis yang gugur dari sanadi tiro perawi. Seorang perawi atau lebih le. Yang ke hadis mursal menurut pendapat lainnya hadis yang gugur tiro perawi dari sanad. Atau lebih le daripada tiro perawi yang gugur daripada sanad. Baik yang gugurnya dari awal sanad itu sahabat. Berarti baik sahabat yang gugur atau dari akhir. Yang akhir tu akhir perawi. Generasi kuno yuyu. Kamu kan? Atau antara awal dan akhir. Terkejut tabi'in yang gugur. Terserah. Kamu kan antara dekat ni. Berarti menurut pendapat akhirnya yang gugurnya hanya kekait sahabat. Yang gugurnya hanya kekait sahabat. Menyo pendapat waktu berkait sahabat pendapat musanah waktu. Yang gugur sahabat menyonyo kanya tiro perawi yang gugur atau lebih ada. Baik yang gugurnya sahabat atau perawi yang akhir. Generasi yang paling akhir riwayat tawa-tawa hadis atau antara akhir dan awal nya yang gugur terserah. Berarti menyatakanlah ta'rif modelnya kita mau muqatta', kita mau mu'azzal, kita mau mu'allaq karena antara hanya gugur perawi cik. Kamu kan? Muqatta' dah kerja. Tapi ini yang gugur dah kerja. Kamu kan? Kalau gugur ta'rif muqatta', mu'azzal, mu'allaq kalau gugur ta'rif dia. Karena pegah gugur je gugur bawah, je gugur akhir, je gugur antara kedua je. Berarti hebohnya kita mau juga kan? Kita mau ni dalam pengertian mursal ada pendapat pelnya. Kamu kan? Kanya cana do kalau ta'rif muqatta', mu'azzal, mu'allaq payang tu lah kalau gugur juga. Sebab mu'azzal tak kasih lebah je tu. Muqatta' kasih lekan liku lah liku tak. Muqatta' lah liku dia. Kamu kan? Ataupun pai mata di ukur tu. Akan atau kalau lagi tak aluh juga, lagi tak gahput juga. Min hatu muwis.
Wahada pendapat beliau adalah pendapat yang dihikayah oleh Ibnu Salah dan Nawawi dari fuqaha dan usuliyyin. Berarti Ibnu Salah, Imam Nawawi hikayah beliau dari fuqaha, pendapat fuqaha dan pendapat usuliyyin. Wabihi kata khatib. Khatib mengkhatak dengan pendapatnya, mengkhatak memastikan pendapat beliau dari muhadisin, ya, dari golongan orang-orang ahli hadis, pendapat ahli hadis. Khatak li khatib pendapat beliau dari muhadisin, ulama hadis. Ya, kamu kan? Berarti kesimpulan lagi gimana? Hadis mursal nal heboh ta'rif musannaf bawatu nya ta'rif paling masyhur di kalangan ulama hadis. Ta'rif yang pun ta'rif paling lemah, ta'rif yang kedua yang pertengahan, hana lemah hana kuat bak pertengahan. Kamu kan? Berarti menyokong musannaf paling kuat. Yang ke hadis mursal, hadis yang gugur sahabat dari sanad hadis mursal. Sahabat gugur dari sanad. Berarti dari sanad hadis mursal gugur sahabat. Berarti hadisnya hadis yang dijadikan rafa' li tabi'in kepada Nabi. Baik dijadikan rafa'nya secara sarah atau kinayah. Yang bukan rafa'nya kaya tabi'in. Tabi'innya terserah, baik yang senior atau yang junior. Kamu kan? Hanya pendapat musannaf itu. Pendapat ke kan dia jelaskan. Pendapat ke yang kedua kan dia jelaskan. Tapi dia tak payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.